Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu beserta keluarga, ya. Bagaimana anak-anakku semua? Sudah siap ya? Pada hari ini adalah pertemuan ke-9. Ibu akan menerangkan tentang matematika wajib atau matematika saja, ya. Baik anak-anakku semuanya, pada pertemuan yang lalu atau minggu lalu, yaitu pertemuan ke-8, kita sudah mengetahui bahwa atau kita sudah mempelajari tentang nilai-nilai perbandingan trigonometri, ya. Sebentar. Itu nilai-nilai perbandingan trigonometri hanya bergantung pada besar sudut, ya. Jadi bukan saja bergantung kepada sisi miringnya, tetapi diutamakan bergantung atau sangat berhubungan dengan besar sudutnya, ya. Nah, kenapa dapat bergantung pada besar sudutnya? Karena kita berhubungan juga, yaitu perbandingan trigonometri berhubungan juga tentang kesebangunan, ya, kesebangunan pada beberapa segitiga, ya. Nah, trigonometri ini atau besar sudut pada trigonometri ini mencangkup apa saja, yaitu sudut-sudut yang besarnya 0 derajat, 30 derajat atau V per 6, 45 derajat atau V per 4, 60 derajat atau V per 3, dan 90 derajat atau V per 2, serta kelipatan-kelipatannya. Ya. Nah, jumlah sudut dalam segitiga tentunya kalian sudah tahu atau sudah diajarkan di SMP, yaitu 180 derajat. Nah, Ibu sedikit mengulang pelajaran di SMP, ya, dengan menggunakan teorema Pitagoras, ya. Nah, dengan menggunakan teorema Pitagoras tersebut, ya, maka kalian akan mendapatkan atau tentunya kalian sudah mengetahui bahwa segitiga itu mempunyai 3 buah sisi, ya. Misalnya segitiga siku-siku, ya, ada kata-kata atau ada sisi depan, ya. Ibu ulang, perhatikan di sini gambarnya, yang disebut sisi depan adalah sisi di hadapan sudut tersebut, ya. Misalnya di sini 45 derajat. Mana sisi di hadapan sisi yang 45 derajat ini adalah si A yang ini. Ini disebut dengan sisi depan, ya. Sedangkan yang bersehadapan atau yang ada sisi siku-sikunya ini disebut sisi samping, ya. Sedangkan sisi yang terpanjang adalah sisi miring. Jadi Ibu singkat, sisi depan itu dengan D, sedangkan sisi samping yang ini adalah Ibu singkat dengan SA, dan yang miring yang ini adalah sisi miring, ya, yang paling panjang, ya. Nah, atau kalau sudutnya ada di sini, jadi pertama kalian lihat besar sudutnya atau letak sudutnya. Jangan sisi-sisinya dulu yang kamu perhatikan, tapi sudutnya yang diperhatikan. Kalau sudutnya ada di sini, berarti sisi depannya adalah yang ini. Gitu ya. Sisi depannya adalah yang ini, sedangkan sisi sampingnya adalah yang ini, dan sisi miringnya adalah yang ini. Paham ya? Oke. Nah, tadi kita lanjutkan dengan teorema Pitagoras, ya. Dengan Pitagorasnya yaitu depan kuadrat ditambah dengan samping kuadrat ditambah dengan sama dengan miring kuadrat. Atau kalau kuadratnya kita hilangkan, masuklah akar, ya. Nah, ini dia. Jadi miring adalah akar dari depan kuadrat ditambah samping kuadrat. Ya, kalau panjang sisinya, sisi depan dan sisi sampingnya adalah A, berarti sisi miringnya A akar 2. Dari mana? Ya dari Pitagoras tadi yang ini. Ya, keluarkan kuadratnya dapat A. Ada berapa
A kuadrat, ada 2, ini 1 ditambah 1. Jadi akar 2A kuadrat. Nah, akar 2A kuadrat kita selesaikan atau disederhanakan menjadi A akar 2. Karena kuadrat A-nya kita keluarkan dari akar, gitu ya. Baik. Yang pertama, Ibu akan memberikan pemahaman tentang perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa atau sudut-sudut khusus. Tadi sudah Ibu jelaskan sudut-sudut khususnya itu mulai dari 0, 30, 45, 60, 90, dan kelipatan-kelipatannya. Kalau kalian sudah menghafal, memahami, bukan menghafal saja, tapi memahami, ya, sudut-sudut dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat tersebut, yaitu 0, 30, 45, 60, dan 90, maka kelipatan-kelipatannya itu tidak akan sulit. Sampai berapapun tidak akan sulit. Ya, baik. Jadi kamu hafal ya, nanti dari 0 sampai 90 serta kebalikan-kebalikannya. Ya, baik. Yang pertama, Ibu akan menerangkan tentang pemahaman perbandingan trigonometri untuk sudut 45 derajat. Mau yang mana duluan juga terserah, mau yang 0 duluan, yang 30 duluan, atau yang 60 duluan terserah. Ya. Ibu mulai dari 45 derajat. Ya. Depan banding samping banding miring adalah 1:1 banding akar 2. Ya. Jadi A ini koefisiennya 1, A ini juga koefisiennya 1, A ini juga koefisiennya 1. 1:1 banding 1 akar 2 atau ditulisnya akar 2. Ya. Jadi untuk sin kamu sudah Ibu terangkan pada waktu pertemuan ke-7 dan ke-8 ya, yaitu sinus 45 adalah ini sinus 45 yaitu depan per miring. Ya, depannya berapa? 1. Ya, miringnya berapa? Akar 2. Jadi 1 per akar 2. Nah, ini. Bagaimana penyelesaiannya? Pada waktu semester ganjil, Ibu sudah menerangkan tentang rasionalkan bilangan. Kenapa? Karena akarnya karena penyebutnya dalam bentuk akar. Jadi dikalikan dengan rasional. Ya, kalikan dengan penyebut sama, sejenis ya. Kemudian kita pembilang kalikan pembilang, penyebut kalikan penyebut. Begitu ya. Dapatlah setengah akar 2. Begitupun yang cos 45. Cos 45 itu yang mana? Cos 45 adalah samping per miring. Samping per miring. Gitu ya. Karena sudutnya di sini ya. Nah, sama ya, kalikan rasional. Tangen adalah depan per samping. Depan per samping. Jadi 1:1 atau A banding A. Jadi hasilnya 1. Gitu ya. Nah, oke. Nah, kalian perlu mengingatnya untuk supaya cepat kalian menguasai trigonometri ini, kamu perhatikan ini, ingatlah tusuk terpendek suatu segitiga selalu ada di depan sudut terkecil. Bayangkan itu kata-katanya. Tusuk terpendek suatu segitiga selalu ada di depan sudut terkecil. Ya. Dan tusuk terpanjang selalu ada di depan sudut yang paling besar atau yang terbesar. Nah, ingat ini ya, kata-kata petunjuknya, ingat ilmunya ya. Baik, kita lanjutkan. Bagian B, perbandingan trigonometri untuk sudut 60 derajat dan 30 derajat. Sekarang perhatikan gambar kedua. Ini digabungkan ya, yang ini 60, yang ini 30 ya. Besar masing-masing sudut segitiga sama sisi, ini segitiga sama sisi ya, ini A, berarti ini 2A, ini 2A. Berarti ini sama dengan ini, sama dengan ini. Ya, jadi sama sisi. Ya. Adalah 60 derajat karena mempunyai 3 sisi. Jadi kita bagi 3, 180 itu. Besar sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Baik sama sisi, sama kaki, atau siku-siku besarnya 180 derajat. Ya, atau V.
Kemudian kita bagi 3 karena ada 3 sisi atau 3 rusuk, maka hasilnya 60 derajat. Jadi masing-masing ini 60, ini 60. Ini karena kita bagi dengan garis tinggi ini kita sebut garis tinggi. Jadi yang ini adalah sisi yang ini atau sudut yang ini dibagi 2. Jadi 30 derajat. Gitu ya. Baik, dengan teorema Pythagoras juga ya, yaitu perhatikan depan sama dengan miring ini ya depan sama dengan miring dibagi dengan samping dikurang dengan samping, mencari depan ini ya, mencari ini depan untuk sini ataupun depan untuk yang kanan sama ya. Misalnya ibu ambil depan untuk yang kanan ya, mencari depan adalah ini kan tidak diketahui ini tingginya ya, yaitu miring dikurang dengan samping. Miringnya 2A, sampingnya adalah A. Ya, jadi kita pakai Pythagoras, akar 2A kuadrat dikurang A kuadrat, dapatlah dia 3A kuadrat. A kuadratnya kita keluarkan dari akar, jadi A akar 3. Tuh. Ya, paham ya? Berarti dari gambar yang ini, depan banding samping banding miring adalah 1 banding akar 3 banding 2. Ya, satunya adalah yang ini, ya atau yang ini, ya akar 3-nya adalah yang ini, 2-nya adalah yang miringnya. Gitu ya. Kita lanjutkan. Jadi perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat, perhatikan gambar yang ini adalah tadi 60 derajat, sekarang kita ambil yang 30 derajat. Ya. Sinus 30 derajat, ini ya, sinus 30 derajat, yaitu yang ini ya, sinus ini ya, depan berarti A, ya. Yaitu tadi berapa? Ya 1 banding 2, ya 1 banding 2 atau setengah. Kosinus 30 derajatnya yaitu kosinus. Kosinus itu apa? Yaitu yang ini. Ya. A akar 3 ya dibagi dengan 2. Jadi setengah akar 3. Ya. Sedangkan sinusnya adalah 1 dibagi 2 atau A dibagi dengan 2A. Dapatlah setengah. Kosinus 30-nya adalah yang ini. Ya. A akar 3 dibagi 2A. Berarti setengah akar 3. Untuk tangen adalah depan dibagi samping. Ya. Berarti 1 dibagi A akar 1 dibagi 1 akar 3 atau 1 dibagi 1/4 akar 3. Kita kalikan dengan rasionalnya, maka kita dapatkan 1/3 akar 3. Ya. Baik, perbandingan trigonometri untuk sudut 60 derajat, ya, yaitu, perhatikan gambar keempatnya, ya sinus 60, ini sinus, ya jangan lupa, perhatikan sudutnya, sinus 60 adalah A akar 3 dibagi dengan 2A. Ya, A dicoret dengan A berarti 2 per akar 3. Ya, sinusnya ya. Ya, jadi A akar 3 dibagi dengan 2A-nya kita sudah coret-coret ya. Maka hasilnya adalah setengah akar 3. Ini 1 ya, makanya dia setengah akar 3. Jadi koefisien akar 3 adalah 1. Baik, sedangkan kosinus adalah 1 dibagi dengan 2. Atau A dibagi dengan 2A, dapatlah setengah. Ini tangennya adalah depan dibagi samping, berarti A akar 3 dibagi A, dapatlah akar 3. Ya, itu cara menentukan sudut 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Ya. Sekarang kita masuk ke sudut 0 derajat dan 90 derajat. Ya, bagaimana tahu dari mana sudut 0 derajat dan 90 derajat?
kita perhatikan gambar kelima dalam sistem kuadran. Ya, nah ini dia sistem kuadran ini namanya. Ya, masih ingat ya? Koordinat kartesius ya. Sudut 0 berada pada sumbu X positif ini dengan R-nya kalau kita tarik dari sini dari posisi awal ya, kita tarik dari posisi awal ini kita sebut R atau resultan ya, yaitu 1. Ya, kenapa dapat dari 1? Karena dia akan di sini ditarik sejajar sumbu X, kemudian dapat di titik di sini kita hubungkan dari sisi awal, dari posisi awal ke sini. Itulah dia R-nya. Maka sinus 0 adalah Y ini yang ini, ya. Yang ini, Y dibagi dengan R yang hasilnya hasil yang ini. Ya. Nah, Y-nya adalah 0 karena titiknya ada di sini. R-nya adalah 1. Kenapa 1? Karena dia ada di sini. R-nya. Ya. Jadi 0 per 1 adalah 0. Maka dia ini. Ini kita ambil sudut 0 dulu ya. Kemudian untuk cos. Ya, untuk cos. Perhatikan untuk cos. Cos adalah yang ini sumbu X dibagi dengan R. Tadi kan sumbu Y dengan R. Sekarang sumbu X dengan R. X-nya adalah 1, R-nya juga 1. Sini R-nya, ya, kita masukkan R-nya 1, ya, kemudian X-nya juga 1. 1 dibagi 1, 1. Untuk tangennya adalah Y per X, yang ini, ya, ini dibagi dengan X, begitu artinya Y-nya adalah 0, karena letaknya di sini dia, sedangkan X-nya 1. 0 dibagi 1 adalah 0. Ya, jadi ini suatu kesimpulan ini. Kamu dapatkan dari mana nilai sinus 0 itu adalah 0, kosinus 0 itu adalah 1, tangen 0 itu adalah 0 dari koordinat kartesius dalam sistem kuadran. Ya. Baik, kita lanjutkan untuk 90 derajat. Ya. Perhatikan gambar. Untuk sinus 90 derajat, ini ya, 90 derajat, Y-nya adalah 1, R-nya dari sini kita tarik ke sini, R-nya juga 1. Nah, X-nya berapa? X-nya 0, karena titiknya dari sini, dari posisi awal atau pusat ke 1. Ya, jadi X-nya adalah 0, Y-nya 1, R-nya 1. Ya. Kemudian untuk kosinus 90 derajat, X-nya adalah 0, X-nya tidak ada dia, berarti dia di sini, R-nya 1. Ya, jadi 0 per 1. Untuk tangen 90 derajat, Y per X, ya, Y-nya adalah 1, X-nya adalah 0. Jadi tak terdefinisi, jangan tak terhingga ya. Ininya lambangnya tak hingga, tapi jawabannya tak terdefinisi, ya. Baik. Nah, itulah anak-anak semuanya perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa, ya. Jadi kamu perlu menghafal sudut-sudut ini. Nanti dari sini kamu bisa menentukan sudut-sudut yang lain. Ya, kelipatan-kelipatan dari 0, 30, 45, 60 dan 90 derajat. Dari hasil yang tadi Ibu jelaskan, ya, kita analisis, kemudian kita simpulkan. Nah, inilah kesimpulannya. Ya. Pada pertemuan ke-7 dan ke-8, Ibu sudah memberikan pelajaran tentang di dalam trigonometri itu terdapat unsur-unsur 6 fungsi trigonometri, yaitu sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Sinus itu kebalikan dari kosekan. Jadi kosekan. Jadi kalau sinus adalah seperkosekan. Kalau kosinus adalah sepersekan. Kalau tangen adalah seperkotangen. Jadi kebalikan mereka. Berarti di dalam trigonometri itu ada 6 buah fungsi trigonometri. Ya, yang perlu kalian ingat dan kalian hafal gitu ya. Baik.
Nah, dari sini kita akan dapatkan 6 buah fungsi, yaitu sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Ya. Kosek itu artinya kosekan, sek itu artinya sekan, kot itu artinya kotangen. Ya. Baik, nah ini dia kesimpulannya. Ya, kesimpulan dari yang kita analisis tadi, dapatlah ini semuanya. Tabel dari perbandingan trigonometri sudut-sudut khusus atau sudut istimewa. Di sini boleh alfa, di sini boleh beta, boleh gamma, ya. Baik. Contoh soalnya, tentukan nilai dari. Jadi kalau kalian tidak hafal, kalau misalnya kalian tidak hafal, kalian bisa mengembangkannya melalui analisis yang tadi dari pertama sampai akhir, ya. Baik, kita lanjutkan. Tentukan nilai dari sinus kuadrat 45 derajat per kosinus 0 derajat dikurang sinus 90 derajat per kosinus kuadrat 30 derajat plus tangin kuadrat 60 derajat. Ya. Nah, ini dalam trigonometri ditulis kuadratnya bukan di sini, bukan menjadi 45 dikuadratkan, bukan ya. Artinya sinus 45 itu berapa, hasilnya baru dikuadratkan, itu artinya. Ya, cara perhitungannya. Sekarang ingat, kalau ini, ingat ya, sinus kuadrat alfa itu ditulisnya bisa seperti ini. Ya, berarti ini artinya bukannya alfanya dikuadratkan, tetapi fungsinya yang nilainya yang dikuadratkan. Ya, bukan sudutnya ya. Kita hitung tadi berdasarkan dari tabel-tabel perbandingan trigonometri, kita peroleh sinus 45 adalah setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 itu kita kuadratkan. Gitu, ya. Setengah dikuadratkan seperempat akar 2 dikuadratkan dapat 2 gitu ya. Kosinus 0 adalah 1 nilainya. Sinus 90 adalah 1 nilainya. Kosinus 30 adalah setengah akar 3 nilainya. Dan tangen 60 adalah akar 3. Ya. Nah, nilai-nilai ini kita hitung, kita jabarkan. Dapatlah hasilnya seperti ini. Jangan lupa cara perhitungannya ya, ini hati-hati cara perhitungannya. 1 dibagi 1/4 dikali 3 berarti 1/4 kali 3, 3/4 balik gitu ya, karena dia pembagian jadi perkalian, dapatlah 4/3. Samakan penyebutnya per 6, masih ingat SD ya, ini pelajaran SD ya. Dapatnya 13/6, ini disebut pecahan murni, boleh juga menjadi pecahan campuran, jadi terserah kalian ya. Kita lanjutkan. Tentukan nilai A pada gambar berikut ini. Perhatikan gambar ini. Ya, yang ditanya nilai A-nya yaitu yang si Peki. Ya, A ini adalah dari P ke Q. Bukan A ini bukannya dari P ke X ya, tapi dari P ke Q itu A. Jadi yang ditanyakan panjang ini. Sedangkan panjang PX-nya adalah 24 cm. Ya, panjang PX. Ya. Sudut-sudut pada segitiga PXY, perhatikan ini PXY. Nah, ya. Di P X, Y, makanya ditulis X-nya di tengah-tengah, diperhatikan. Nah, ini dia. Ya, adalah 45, ya, 45 lagi, 45, ini, dan ini 90 derajat. Ya. Nah, XY, ini, XY sama dengan si PX, yaitu 24 cm. Dari sini ke sini. Jadi ini P ke X sama dengan X ke Y. Gitu ya. Nah, sudut-sudut pada segitiga QXY, ini QXY adalah 30 derajat. Dari mana? QXY ini 90 derajat, sedangkan ini adalah 30 derajat. Ya kan? Nah, ini segitiganya kan ada 2. Kalau ini 45,
ya. Ininya 90, berarti di sini kan 45. Ya. Nah, sekarang segitiga yang ini, QXY. Ya, QXY adalah 30 derajat. Yang mana 30 derajat? Yang ini nih, yang ini 30 derajat. Kenapa? Ini kan segitiganya harus besarnya 180. Kalau di sini 60, di sini 90, maka di sininya harus 30. Ya. Kemudian yang ini bisa 60 derajat, yang ininya 60 derajat ya, ini 90. Jadi ini 30. 60, 90, 30. Ya, sedangkan yang ini tadi 45, 90 dan 45. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, dari sudut-sudut pada segitiga QXY kita peroleh QX dibagi dengan XY adalah kotangen 60 derajat. Ya, kotangen 60 derajat. QX sama dengan XY. Ya, QX sama dengan XY kotangen 60 derajat. Kenapa kotangen? Karena kan ini QX per XY. Ya, kotangen itu kan kebalikan dari tangen. Tangen itu kan XY dibagi QX gitu ya, tangen ya. Sedangkan ini kan QX dibagi XY, berarti kotangen kan. Ya. Maka QX-nya adalah ini kita kali silang. Ya, kita kali silang. XY-nya adalah 24. Kotangen 60. Kotangen 60 adalah sepertiga akar 3. Ya, maka hasilnya adalah 8 akar 3. Ya, nah, jadi PQ-nya, PQ sama dengan A kan? PQ sama dengan PX dikurang dengan QX. Tadi QX-nya sudah kita hitung, yaitu 8 akar 3. Ya, 8 akar 3. Berarti nilai PQ atau A adalah kita kurangkan 24 dikurang dengan 8 akar 3. Ini nggak bisa dikurang ya, mohon maaf. Dia tidak bisa dikurang, tetapi kita jabarkan. Kita sama-sama bisa bagi 4. Kita bisa sama-sama bagi 8. 24 dibagi 8 dapatlah 3. 8 akar 3 dibagi 8 dapatlah akar 3. Ya. Jadi hasilnya adalah 8 kali 3 min akar 3 cm. Ya. Kita lanjutkan. Tunjukkan bahwa kosinus 60 derajat dikali kosinus 30 derajat ditambah sinus 60 derajat dikali sinus 30 derajat sama dengan kosinus 30 derajat. Ya. Nah, kamu sudah mengerti tentang tabel istimewa tadi kan? Kosinus 60 nilainya setengah, kosinus 30 setengah akar 3, sinus 60 setengah akar 3, sinus 30 setengah. Ya, sama dengan kosinus 30 derajat. Ini membuktikan ya, apakah ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ya. Kemudian ini kita jumlahkan. Ya, dapat setengah akar 3. Setengah akar 3 itu berapa? Sama dengan kosinus 30. Berarti kosinus 30 sama dengan kosinus 30. Terbukti. Ya. Baik, kita lanjutkan nomor 4. Tentukan nilai dari 5 kosinus kuadrat 60 derajat ditambah 4 sekan kuadrat 30 derajat min tanggen kuadrat 45 derajat. Per sinus kuadrat 30 derajat plus kosinus kuadrat 30 derajat. Ini pun sama ya, kita hitung ya. Tinggal perhitungan, diingat kuadratkan dulu ya. Yang ini 2/3 dikali 2/3 ya, karena kuadrat menjadi 4/9. 4/9 dikali dengan 3 berarti menjadi 4/3 ya.
Ya, kita lanjutkan sampai sini. Jadi hasilnya adalah 67/12. Ini kita samakan penyebutnya dengan 12 ya, KPK-nya ya. Jadi 67/12 adalah 57/12. Boleh ini hasilnya, boleh yang ini. Kita lanjutkan. Berapakah besaran yang harus dikalikan dengan sinus 30 agar senilai dengan kotangen 60 derajat? Sinus 30 kita tahu nilainya setengah, kotangen 60 juga kita sudah bisa mengetahuinya nilainya 1/3. Ya. Misalkan besaran yang dikalikan dengan sinus 30 adalah X. Berarti X sinus 30 sama dengan kotangen 60. Sinus 30 itu setengah, kotangen 60 itu 1/3. Berarti X-nya adalah 1/3 dibagi dengan setengah. Gitu ya. Nah, kita balik ya menjadi 2/3. Ini kita rasionalkan 2/3 kali akar 3/3. Dapatlah 2/3 akar 3. Ya. Nah, sekarang Ibu mengharapkan sekali kalian sudah mengerti tentang perbandingan trigonometri pada sudut istimewa atau sudut khusus ya. Sekarang kamu ingat, tolong dihafalkan sudut-sudut yang telah Ibu berikan ya. Sedikit-sedikit saja, nanti Ibu akan memberikannya sampai 360 derajat. Ya, bisa kamu cari juga sendiri. Ya, sekarang Ibu akan tampilkan checkpointnya. Ya, yang pertama, 1. Tentukan nilai dari 4 kosinus kuadrat 60 derajat plus 4 sinus kuadrat 45 derajat min sinus kuadrat 30. Berapa? Bagian B-nya 4/3 kosinus kuadrat 30 derajat ditambah 3 sinus kuadrat 60 derajat dikurang 2 kosek kuadrat 60 derajat min 3/4 tangen kuadrat 30 derajat. Ya. Dan C, 4 kotangen kuadrat 45 derajat min sekan kuadrat 60 derajat plus sinus kuadrat 60 derajat plus kosinus 90 derajat. Nomor 2, nah ini harus buktikan ya, jadi ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Berarti nilai ini apakah benar hasilnya 2, itu artinya. Ya. Buktikan bahwa 4 dikali sinus pangkat 4 30 derajat plus kosinus pangkat 4 60 derajat min 3 kali kosinus kuadrat 45 derajat min sinus kuadrat 90 derajat sama dengan 2. Soal ketiga, tentukan nilai 2 sinus setengah, tentukan nilai 2 sinus 1/6 phi kosinus 1/6 phi. Nanti phi-nya ganti 180 derajat ya. Karena di sini dalam bentuk phi, berarti jawabannya juga harus dalam bentuk phi. Ya. Nomor 4 terakhir, sebuah tangga yang panjangnya 2 meter disenderkan ke bagian paling atas. Jadi kamu bayangkan ini soalnya sebuah tembok ya, disandarkan ke bagian paling atas sebuah tembok. Kamu gambar ini ya. Ibu minta digambar. Jika tinggi temboknya akar 3 meter, tentukan besar sudutnya, alfanya. Jadi nomor 4, pertama kamu gambar keadaan kalimat ini. Ya, kemudian kamu jadikan model matematiknya. Seperti apa? Ya, nah ini yang disebut dengan soal AKM. Ya, soal AKM. Jelas ya? Kemudian dari sini kamu akan dapatkan poin-poinnya ya, poin-poinnya. Ibu tunggu waktunya ya. Yaitu nomor 1A. Nomor 1A poinnya adalah 10. Ya benar 10. 1B poinnya adalah 20.
1C poinnya 10, nomor 2 ya, nomor 2 poinnya 30 ya, nomor 3 poinnya 10 ya, dan nomor 2 ya, nomor 2 poinnya adalah 10 ya. Baik. Jadi jumlahnya 100 ya. Ibu tunggu ya sampai jam PJJ-nya pelajaran Ibu selesai. 80 menit ya berarti ya. Sisanya berapa menit Ibu tunggu ya. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Selamat belajar, semoga semangat kalian bertambah kuat, jangan menurun, jangan kendor semangatnya dalam PJJ ini, ya, dalam COVID ini tambah semangat. Kemudian jangan lupa kesehatan tubuhnya dikuatkan, ya. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.